Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Agus. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Pak. Pagi. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Pak. Kita bertemu lagi di pendampingan individu yang kelima. Iya. Nah, fokus pendampingan kali ini ya Pak, seperti biasa kita akan berdiskusi gitu mengenai apa sih nanti yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, lalu mengenai refleksi proses pengambilan keputusan ya Pak ya. Ini berkaitan dengan penerapan aksi nyata Bapak di modul 3.1. Selanjutnya nanti kita akan mendiskusikan mengenai rancangan program yang berdampak pada murid, lalu juga mengenai perkembangan komunitas praktisi yang sudah Bapak buat, lalu dialog pasca observasi pembelajaran. Nanti Bapak akan melakukan dialog dengan rekan sejawat Bapak yang kemarin sudah diobservasi ya dengan Ibu Feli ya. Nah itu waktu hari apa Pak observasinya Pak? Hari Rabu minggu kemarin, hari Rabu tanggal 28-an ya sekitar ya. Ya, nah itu alhamdulillah ya sudah dilaksanakan observasinya. Nah, nanti di sana saya akan mengamati proses dialog Bapak dengan Bu Feli dan bagian akhir pendampingan itu refleksi. Nah, itu fokus pendampingan kali ini. Sudah siap Pak? Iya. Yang pertama nih, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Terima kasih Bu. Proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini, saya mengisi MS, terus membuat aksi nyata dan mencoba menerapkan materi-materi yang ada di modul kepada anak di sekolah. Lalu capaian apa nih yang sudah diperoleh selama 1 bulan terakhir ini Pak? Capaian yang saya peroleh selama 1 bulan ini tentang modul 3 ya Bu ya. Yang pertama tentang pengambilan keputusan, terus pengelolaan aset sekolah Bu. Saya bisa jadi tahu gimana nih aset sekolah apa saja, ada yang biotik dan abiotik dan sebagainya seperti itu Bu. Lalu ini rencana tindak lanjut ya Pak ya dari pendampingan sebelumnya. Nah di pendampingan keempat kemarin kan di sana saya memberikan gambaran bahwa Bapak nanti di PI 5 mohon dipersiapkan rekan sejawat ya. Kita akan melakukan dialog pasca observasi. Nah seperti itu. Lalu bagaimana rencana tindak lanjut Bapak dari pendampingan individu sebelumnya ini Pak? Rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, saya sudah melakukan praobservasi, terus melakukan observasi terhadap teman sejawat seperti itu. Dan sekarang sudah dipersiapkan ya sekarang sudah dipersiapkan, tinggal sekarang pasca observasi itu. Lalu di sini kita lanjut ke refleksi proses pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan penerapan aksi nyata Bapak modul 3.1. Ya, berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak lakukan nih, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Bapak? Dari hasil pemetaan dalam pengambilan keputusan, saya merencanakan pengambilan keputusan itu dirancang sedemikian rupa dan saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat supaya keputusan yang diambil itu bisa memuaskan dan tidak merugikan terutama murid Bu. Yang penting semua berpihak pada murid, terutama dalam keputusan dilema etika dan kebutuhan moral. Lalu apa hal yang menurut Bapak masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Menurut saya yang perlu dikembangkan dan dievaluasi adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, terus komite, orang tua supaya nanti dalam pengambilan keputusan bisa menghasilkan keputusan yang memuaskan Bu. Jadi itu. Lalu apa hal yang menurut Bapak mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil tersebut Pak?
hal yang mendukung dalam pengambilan keputusan tersebut adalah komitmen yang kuat, Bu. Dan seperti tadi ada sebelumnya ada kolaborasi dulu kita dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, seperti itu, Bu. Jadi istiqomah ya, Ya, Pak? harus istiqomah, Bu. Lalu di sini adakah nih Pak pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat atau sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini gitu ya Pak, yang mencerminkan dilema etika baik itu terkait murid ataupun rekan sejawat? Oh ya, Bu. Terkait dengan dilema etika sudah pernah terjadi, Bu. Yang paling sering itu ketika kita mau menaikkan anak, sedangkan anak itu nilainya di bawah KKM, Bu. Bingung mau dinaikkan gimana, tidak dinaikkan gimana gitu. Terus ada lagi dalam penerapan disiplin terhadap teman, Bu. Emang itu sangat sulit, Bu, gitu. Dilema etika. Ya. Lalu menurut Bapak nih, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Alhamdulillah sudah, Bu. Saya sudah menggunakan 3 prinsip, terus 4 paradigma dan 7 pengambilan keputusan yang ada di modul. Bisa tolong diceritakan Pak waktu itu pengalaman yang misalnya ketika anak akan kenaikan kelas gitu, Ya. nah itu tapi nilainya masih kurang, nah itu akhirnya bagaimana? Apakah anak tersebut naik atau tidak Pak? Akhirnya setelah saya pertimbangkan, saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, akhirnya anak itu saya ditaikan. Kenapa? Karena ada pertimbangan, takutnya anak kalau tiap tahun misalnya nggak dinaikkan, usia bertambah, nanti dia akan minder, Bu. Akhirnya dia tidak mau sekolah. Akhirnya saya taikan aja. Apalagi sekarang kan kurikulum merdeka itu anak itu harus naik, tapi bukan berarti sepenyong-nyong asal naik. Tapi kan di sana dalam kurikulum merdeka itu ada diferensiasi. Jadi kemampuan anak kan berbeda-beda. Jadi misal kita membuat soal ini untuk anak yang kemampuannya di atas, nah kita bikin lagi soal yang untuk anak yang kemampuannya di bawah. Misalnya anak si A bisa perkalian dari 5 sampai 10, dikasih soal itu mampunya seperti itu. Kalau anak yang si B perkaliannya hanya bisa 1 sampai 5. Nah, anak yang si B seperti itu dikasih soal yang perkalian 1 sampai 5. Nah, itu seperti itu. Diferensiasi, bukan sekonyong-nyong asal naik kan, tidak, Bu. Iya, terima kasih ya Pak ya sudah berbagi pengalamannya. Nah, di sini apa hal yang menurut Bapak masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut tadi Pak, yang menaikkan anak gitu ya. Lalu tadi jadi hal yang harus dievaluasi dan dikembangkan terutama itu komitmen, Bu. Terus kolaborasi, kita jangan ngambil keputusan sendiri, Bu. Apalagi itu menyangkut masa depan anak, Bu. Nanti itu juga akan berpengaruh kepada nama baik sekolah, Bu. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke rancangan program yang berdampak pada murid ya, Pak ya. Apakah Bapak sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Sudah, Bu. Seperti saya merancang untuk kegiatan positif buat anak, dan di sekolah kami sebenarnya sudah melakukan seperti ada kegiatan positif dari suatu hal dan lain sebagainya. Oh, ya, jadi tadi apa bentuk program yang sudah Bapak rancang? Salah satunya Ya, sholat tadi duha, terus jumsi, terus ada yang 5S itu, Bu. ya, jadi kebiasaan positif ya. Iya, Pak? pembiasaan positif. Lalu dukungan apa saja yang Bapak perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat tersebut, Pak? Dukungan yang saya butuhkan, yang pertama ya pasti dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, dan komite, terus orang tua, Bu. Seluruh Begitu. stakeholder ya, Pak? Ya, seluruh stakeholder yang ada di sekolah, kepala sekolah. Lalu apa yang menjadi tantangan Bapak dalam melaksanakan rancangan
program yang sudah dibuat tadi, Pak? Tantangannya yang terjadi di sekolah saya, kadang-kadang ada teman sejawat yang kurang mendukung gitu Bu. Terus kadang-kadang ada orang tua yang anak sama jangan gini, ada Bu, gitu. Lalu apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang saya lakukan adalah saya coba seperti berkolaborasi, berbicara seperti kalau misalnya teman saya ada yang nggak mau mendukung program tersebut, saya berbicara empat mata, jadi menceritakan apa sih keuntungannya, kelebihan dari program yang saya akan terapkan gitu Bu. Terus terhadap orang tua sama seperti itu Bu. Lalu kita lanjut ke perkembangan komunitas praktisi ya Pak ya. Nah Bapak sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah. Bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Bapak? Alhamdulillah dengan ada peran praktisi yang ada di sekolah bisa membantu dalam proses pembelajaran dan bisa menambah pengetahuan buat saya untuk proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu apa saja perubahan menyenangkan yang Bapak alami dari rekan di komunitas praktisi Bapak? Pengalaman yang menyenangkan dari komunitas praktisi, kami bisa bertukar pikiran, berkolaborasi dan bertukar pengetahuan Bu. Jadi si A tahu ini, si B tahu ini, jadi bertukar di dalam praktisi tersebut. Ya, saling berbagi praktik baik. Iya, iya. Apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Bapak setelah program ini selesai, Pak? Terus berkomitmen dan menjaga kolaborasi dan terus menjaga konsistensi supaya program tersebut terus berjalan. Lalu apa dukungan yang Bapak perlukan untuk komunitas praktisi Bapak nih agar bisa terus belajar bersama-sama? Dukungan yang diperlukan kan tentu dukungan dari teman jawat dan kepala sekolah serta semua stakeholder yang ada di sekolah supaya komunitas praktisi tersebut terus berjalan dan setia dan menghasilkan hasil yang positif dan menyenangkan buat murid. Bapak, kali ini kita akan melakukan dialog pasca observasi antara Bapak dengan rekan sejawat tadi Bu Feli ya. Nah, nanti di sini saya akan menyaksikan percakapan Ibu dan Bapak tersebut. Boleh dipanggilkan Ibu Felinya? Oh iya. Nah, terima kasih Bapak. Punten ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus, CGP Angkatan 9 dari SDN Saksat Kabupaten Bandung Barat akan melakukan pasca observasi dengan teman sejawat. Kali ini saya ditemani sama Ibu pengajar praktik Ibu Lintang. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Dan teman sejawat saya Ibu Feli Santikawati. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, maaf ya Bu, saya mengganggu waktunya. Saya akan melakukan pasca observasi terkait dengan proses observasi yang telah saya lakukan dengan Ibu waktu di kelas waktu minggu kemarin Bu. Adapun tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu Feli lakukan supaya ada tindak lanjut ya Ibu ya, serta dapat melakukan refleksi kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Feli lakukan ya. Baik Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi yang dilakukan kemarin? Ya baik, perasaannya yang saya rasakan di awal membuka pembelajaran itu terasa tegang ya Bu, karena tidak seperti biasanya ada rekan sejawat yang mengobservasi saya. Kan biasanya kalau observasi itu dilakukan oleh kepala sekolah saat supervisi. Nah, kalau kemarin itu diobservasinya oleh rekan sejawat. Tapi alhamdulillah setelah berjalannya waktu saya melakukan pembelajarannya lumayan cukup rileks dan tenang. Mungkin seperti itu Pak. Oh iya, Ya. baik Bu.
Terima kasih. Kemarin waktu Ibu melakukan pembelajaran sangat baik sekali, Bu. Ya, terima kasih. Semua yang saya harapkan sudah berjalan. Terima kasih, Bu. Terus dan ada beberapa catatan yang saya ini seperti emang hanya sedikit, Bu. Iya. Cuma itu dari pembelajaran anak-anak kurang aktif, Bu, ya, dalam proses kerja kelompok, begitu, Bu. Terus sehingga pembelajaran kadang-kadang jadi vakum, ya, Bu, ya. Iya. Tapi keseluruhan pembelajaran Ibu sangat baik, Bu. Selanjutnya area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan Ibu seperti apa, Bu? Mungkin area yang ingin saya kembangkan kembali adalah di dalam pembelajaran berdiferensiasi, Oh, iya, karena iya. menurut saya itu masih sangat sulit untuk saya gitu. Jadi di bagian langkah-langkah pembelajarannya itu harus di bagian mana nih menerapkan kegiatan berdiferensiasinya Oh, tersebut, iya, iya. seperti itu, Pak. Oh, iya, Bu, ya. Emang dalam penerapan pembelajaran diferensiasi itu kadang-kadang saya juga sulit, Bu. Iya. Karena itu juga mungkin masih baru ya. Iya, untuk iya, kita masih ya. baru, apalagi Ibu baru kelas 5 Lima. ya, belum menggunakan kurikulum mereka, ya, Bu. Iya. Selanjutnya, Bu, rencana aksi pengembangan diri yang akan Ibu lakukan seperti apa untuk meningkatkan kompetensi Ibu supaya bisa menerapkan seperti pembelajaran diferensiasi tersebut, Bu? Mungkin pengembangan diri yang akan saya lakukan, kan sekarang banyak webinar online ya, Bu, Iya, seperti itu. Kemudian ada juga webinar di PMM, bisa Iya. mengikuti BIMTEK. Apalagi mungkin saya kalau sudah terpanggil ada undangan CGP, saya bisa mengikuti seperti Oh, Pak iya. Agus agar lebih memahami lagi apa itu pembelajaran Oh, iya, berdiferensiasi. Mungkin seperti itu. Ya, kebetulan, Bu, ini dari ketua Kombel di sini. Ibu kali ini ada ketua Kombel di SDN Saat ini. Alhamdulillah, ya, Bu, ya. Dari pembelajaran kemarin, menurut Ibu kekurangan apa atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di kelas saat itu, Bu? Iya, kendalanya itu pada saat pengelompokan, kan pembelajarannya itu secara berkelompok. Ya. Jadi ada beberapa siswa yang aktif, ada juga banyak beberapa siswa yang tidak aktif ya, Bu, seperti itu. Ya. Dia itu hanya mengandalkan temannya saja untuk mengerjakan tugas. Mungkin seperti itu, Pak, kendalanya. Oh, iya, iya. Kira-kira mengapa itu bisa terjadi, Bu? Siswa kurang aktif dan dalam kelompok belajar tersebut. Iya, mungkin karena siswa juga kan tidak terbiasa Iya. dengan pembelajaran berkelompok. Iya. Kemudian dia juga belum memahami saya itu di kelompok itu tugasnya apa gitu, seperti itu. Kemudian juga bisa saja karena saya belum melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada siswa. Oh, Seperti iya. itu. Jadi saya belum tahu minat belajar siswa itu ke arah mana nih yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Oh, Seperti iya. itu. Terima kasih, Ibu, telah meluangkan waktunya untuk melakukan pasca observasi. Mudah-mudahan kedepannya apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, Ibu. Amin. Demikianlah pasca observasi yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah sampai di bagian akhir pendampingan, Iya. ya, Pak, ya. Di sini setelah Bapak menjalani program pendidikan guru penggerak ini, Pak, apa hal yang menurut Bapak itu paling Bapak kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktekkan? Alhamdulillah setelah rangkaian PJP ini ada beberapa yang insya Allah saya kuasai, seperti pembelajaran diferensiasi, terus pembelajaran berpihak pada murid, terus visi sekolah, peran guru penggerak, dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau satu yang paling Bapak kuasai banget itu apa, Pak, kalau seandainya memilih? Mungkin yang paling dikuasai seandainya saya memilih yang ini paling pengambilan keputusan yang dilema etika tersebut, Bu. Karena itu sering terjadi di sekolah, Bu. Makanya saya gimana nih caranya
kan sebelumnya saya tidak tahu apa itu dilema etika. Ternyata dilema etika itu adalah keputusan benar dan benar. Kalau yang benar dan salah itu menunjukkan moral. Karena hal tersebut sering terjadi di sekolah gitu. Lalu menurut Bapak materi apa yang Bapak rasakan itu masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam? Materi yang masih membingungkan itu dalam menghukum, Bu. Dalam menghukum anak, Bu, kita posisinya kan kita jangan sebagai penghukum. Kadang-kadang kan apalagi anak-anak sekarang ya, Bu, ya, susah kalau kita tidak keras. Kadang-kadang kalau melunjak itu, Bu, karena mungkin karena pergaulan sekarang, apalagi pengaruh media sosial. Jadi anak-anak kalau kita apa ya, kalau lembek kadang-kadang tidak terpengaruh ke anak tersebut seperti itu. Ya di sini sedikit-sedikit kan ya Pak, kita Iya, ini belajar mengurangi punishment gitu Iya, kan, dan juga iya. sebetulnya kan reward dan punishment itu tidak baik gitu ya. Iya, Jadi iya. bagaimana anak melakukan sesuatu itu karena kesadaran dirinya, Iya, bukan iya. karena ingin diberi reward Iya. atau karena jika tidak dilakukan akan diberi hukuman gitu. Nah, Iya, iya. itu kan sedikit-sedikit mulai dihilangkan ya Pak ya. Iya, ya. Apalagi kan sekarang tidak boleh ada apa, Iya. ranking gitu Iya. kan. Itu kan padahal itu udah kebiasaan dari dahulu ya, Bu. Apalagi kita kalau kita menghilangkannya gimana kan, kadang-kadang orang tua itu kan tidak menerima, Bu, gitu. Seperti Ada itu. orang tua, ini anak saya ranking berapa? Iya, Padahal iya, seperti sudah itu. tidak di ranking gitu ya Pak ya. Nah lalu di sini kita ini Pak, persiapan untuk pendampingan individu ke-6 ya Pak ya. Oh, iya, Ini iya. Gambaran untuk Iya, nanti. iya. Jadi karena tidak akan lama lagi ya, kurang lebih 2 mingguan lagi gitu Oh, dari iya. sekarang. Nah di sini sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Iya. sudah berbagi praktik baik selama pembelajaran daring. Alhamdulillah kemarin sudah selesai ya ruang Iya, kolaborasi. alhamdulillah. Lalu di sini juga nanti Bapak untuk di pendampingan ke-6 ini Bapak akan menyebarkan kuesioner survei sesuai peran dan jenjang yang diampu oleh Bapak, yaitu dengan respondennya kepala sekolah 1, Ya. rekan gurunya 5, dan perwakilan muridnya 5. Nah nanti itu dikumpulkan ketika pendampingan ke-6. Ya. Jadi sudah disebarkan ya Pak. Ya. Nanti instrumennya mungkin ada di LMS gitu. Lalu CGP mengisi self evaluation. Dan di sini juga Bapak akan melakukan diskusi terkait pemetaan aset ya Pak ya. Ini pelaksanaannya itu sebelum PI 6. Jadi sebelum PI 6 itu harus sudah dilakukan gitu. Nah, yang pertama Bapak akan menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah. Lalu akan mengundang aktor juga. Di sini aktornya adalah kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat, dan perwakilan gender yang terlibat dalam diskusi. Lalu dibuat notulen hasil diskusinya dan juga mengambil foto kegiatan. Jangan lupa dokumentasinya dan mengumpulkan hasil pemetaan. Nah, itu berarti gambaran untuk pendampingan individu ke-6. Ya, makasih. Ya, sudah ada gambaran ya Pak ya? Ya, Ya, bisa dipersiapkan dari saya, Iya. dari sekarang. Ya. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya, Iya, jamuannya, penerimaannya. Iya. Semoga Bapak sehat selalu. Ya, amin, sama-sama. Sampai bertemu di Lokal 5 tanggal Oh, iya. 16 ini ya Pak. Oh, iya, iya. Ya, terima kasih, selamat siang. Siap. Assalamualaikum. Salam.